Jangan hanya tergiur dengan harga murah saat membangun rumah. Pilihlah material yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan agar rumah tetap nyaman untuk ditinggali. Kalau soal bahan atap rumah, ini bisa jadi topik menarik, terutama kalau dikaitkan dengan drama pembangunan rumah atau kontrakan. Berikut adalah beberapa bahan atap yang umum digunakan, beserta kelebihan dan kekurangannya. Genteng tanah liat. Kelebihan, tahan lama dan kuat, tidak menyerap panas, sehingga rumah lebih sejuk, estetika klasik dan alami. Kekurangan, berat, butuh struktur rangka yang kuat. Pemasangan lebih lama dan butuh tenaga ahli. Bisa retak atau pecah jika terbentur keras. Genteng beton. Kelebihan, kuat dan tahan lama, bisa puluhan tahun. Lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Bisa dicat sesuai keinginan. Kekurangan, berat, butuh rangka atap yang kuat. Bisa berlumut jika tidak dirawat. Harga lebih mahal dibanding tanah liat. Genteng metal, kelebihan, ringan dan pemasangan mudah. Tahan karat dan tidak mudah pecah. Bisa meredam panas jika ada lapisan insulasi. Kekurangan, bisa berisik saat hujan deras mudah penyok jika terkena benturan keras. Harga lebih mahal dibanding genteng tanah liat. Atap asbes. Kelebihan, murah dan mudah dipasang ringan. Tidak butuh rangka berat, tahan lama dan tidak mudah lapuk. Kekurangan, mengandung serat asbes yang bisa berbahaya bagi kesehatan, mudah pecah jika terinjak, tidak terlalu estetis. Atap seng. Kelebihan, murah dan ringan, mudah dipasang, cocok untuk bangunan sederhana atau sementara. Kekurangan, panas saat siang hari, berisik saat hujan, mudah berkarat jika tidak dilapisi anti karat. Atap polikarbonat. Kelebihan, transparan, cocok untuk pencahayaan, alami, ringan, dan tahan lama, mudah dibentuk. Kekurangan, bisa menguning atau buram seiring waktu. Kurang tahan terhadap goresan, lebih mahal dibanding asbes atau seng tertuju. Atap spandek, campuran seng dan aluminium. Kelebihan, ringan dan tahan lama, lebih tahan terhadap korosi dibanding seng murni. Tersedia dalam berbagai warna. Kekurangan, berisik saat hujan. Kurang estetik untuk rumah bergaya klasik. Bisa menyerap panas. Butuh insulasi tambahan. Ilmu atap untuk Andi duduk di ruang tamunya dengan wajah kusut di atap bocor. Hujan deras tadi malam membuatnya sadar bahwa genteng rumahnya sudah tidak bisa diandalkan lagi. Tak lama kemudian suara motor berhenti di depan rumahnya. Seorang tukang bangunan dengan helm proyek dan tas peralatan turun. Namanya Pak Darman, tukang bangunan berpengalaman yang sering dimintai bantuan warga sekitar. Pak Darman melangkah masuk, melihat keadaan rumah, lalu mengangkat wajahnya, memperhatikan langit-langit yang basah. Wah, lumayan juga ini bocornya, Mas Andi. Sudah lama begini? Tanyanya sambil menatap Andi. Andi menghela napas. Baru sadar tadi malam pas hujan deras. Saya enggak ngerti soal atap, Pak, makanya bingung harus ganti. Atau cukup diperbaiki. Pak Darman tersenyum dan meletakkan tas peralatannya. Tenang, Mas. Saya jelaskan dulu ya soal jenis-jenis atap. Biar Mas paham dan bisa pilih yang cocok. Genteng tanah liat. Ini yang paling umum, kayak genteng rumah Mas sekarang. Kuat, adem, tapi bisa rapuh kalau sudah tua atau sering terinjak. Genteng beton. Lebih kuat dari tanah liat, tapi lebih berat. Kalau rangkanya enggak kuat, bisa bikin rumah terbebani. 3. Genteng metal. Ringan dan tahan lama. Tapi kalau hujan suaranya berisik. Bagus kalau pakai insulasi suara. 4. Atap seng. Murah dan gampang dipasang, tapi gampang panas. Cocok buat gudang atau bangunan sementara. 5. Atap polikarbonat. Ini transparan, biasanya buat kanopi atau garasi. Tahan lama, tapi kalau panas, ruangan bisa gerah. Atap spandek. Campuran seng dan aluminium. Awet, ringan, tapi juga bisa berisik kalau kena hujan. Atap asbes. Dulu banyak yang pakai, tapi sekarang kurang disarankan karena bahannya bisa bahaya untuk kesehatan. Andi mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Jadi kalau saya mau yang adem dan tahan lama, sebaiknya pakai apa, Pak? Kalau mau tetap pakai genteng, beton bisa jadi pilihan.
Tapi kalau mau lebih modern dan ringan, genteng metal dengan insulasi suara juga bagus. Tergantung budget dan kebutuhan Mas Andi. Kayaknya saya pilih genteng metal deh. Kalau pakai insulasi suara, kira-kira biayanya jadi berapa? Nanti saya hitungkan dulu bahannya. Tapi tenang, saya buat yang terbaik buat Mas Andi. Yang penting, atapnya enggak bocor. Andi akhirnya merasa lega. Ia kini paham bahwa atap rumah bukan sekadar penutup, tapi juga perlu dipilih dengan bijak. Dengan bantuan Pak Darman, ia yakin atap barunya nanti bisa bertahan lebih lama dan lebih nyaman.